Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Di antaranya personil gabungan pencegahan penyebaran COVID-19 yang kembali menjaring beberapa pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker. Berikut Apa Kabar Parepare bersama saya Yusri Adi Sugiarto. Dan saya Nirusdin, dan inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam program Keluarga Berencana, pemerintah kota bersama TNI melakukan pencanangan bakti sosial TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan tingkat Kota Parepare di halaman kantor Makodim 1405 Malusetasi. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PP dan KB Kota Parepare bekerja sama dengan TNI melakukan pencanangan bakti sosial TNI Manunggal KB Kesehatan tingkat Kota Parepare. Pencanangan tersebut dilakukan langsung oleh Komandan Kodim 1405 Malusetasi, Letkol CZI Arianto Wibowo bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PP dan KB Kota Parepare, Dr. Haja Halwatiah. Kegiatan ini digelar di halaman kantor Makodim 1405 Malusetasi pada Rabu 14 Oktober 2020 kemarin. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare yang juga PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Dr. Haja Halwatiah mengatakan kegiatan ini adalah merupakan pencanangan KB yang akan digelar selama 4 hari di 4 titik dengan target utama adalah bagaimana laki-laki bisa ikut ber-KB atau vasektomi. Melalui kegiatan ini diharapkan akseptor vasektomi bisa mencapai 25% dari target 50 orang akseptor. Jadi hari ini adalah merupakan pembukaan untuk pencanangan KB, di mana kita memilih 4 titik mulai dari besok, dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari. Untuk jadi target kami itu adalah bagaimana laki-laki itu bisa ber-KB. Ya. Dalam hal ini yang dikategorikan vasektomi. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan ini ada yang bisa masuk vasektomi. Kenapa? Memang kita target untuk 50 orang di Parepare tahun ini. Nah, ini baru mencapai 10%. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini besok bisa mencapai 25% lah. Sementara itu, Komandan Kodim 1405 Malusetasi, Letkol CZI Arianto Wibowo mengatakan kerjasama kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat advokasi penggerakan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam program KB. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim melepas resmi bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di pelataran Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Sosial Kota Parepare melaunching bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Penyaluran bantuan sosial beras ini dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim di pelataran Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Kamis 15 Oktober 2020. Wakil Wali Kota Parepare saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare, Dr. HM Talfan Pawe SHMH mengatakan, semoga penyaluran bantuan beras ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan bantuan ini merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Parepare yang betul-betul terdampak pandemi COVID-19. Andainya penyaluran beras ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Bantuan ini merupakan bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Parepare yang betul-betul terdampak pandemi COVID-19. Hadirin sekalian yang saya hormati, pemerintah Kota Parepare menyadari kesulitan yang dialami masyarakat selama pandemi COVID-19 ini. Pemerintah pun tidak abai terhadap kesulitan yang dialami masyarakat dan terus berupaya agar persoalan corona bisa dapat cepat berlalu, dan mari kita semua berdoa. Karena Allah lah yang Maha Kuasa mengangkat kembali berbagai penyakit termasuk COVID-19 ini. Bantuan sosial beras ini diperuntukkan kepada 3.230 keluarga penerima manfaat.
Ikut hadir saat pelepasan Kepala Dinas Sosial Kota Parepare Hasan Ginca SEMM serta para lurah sekota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Personil Gabungan Pencegahan Penyebaran COVID-19 kembali menjaring beberapa pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker dalam operasi justisi yang digelar di Jalan Protokol depan Pasar Senggol, Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Operasi justisi terus gencar dilakukan oleh petugas gabungan yang tergabung dalam tim patroli mobile di Kota Parepare. Operasi yang digelar di Jalan Protokol depan Pasar Senggol kemarin, kembali petugas mendapati beberapa pengendara yang melanggar protokol kesehatan. Kebanyakan alasan para pelanggar yakni tidak menggunakan masker. Tercatat ada 8 pelanggar dan 2 diantaranya memilih untuk membayar denda dengan melakukan kerja sosial dan 6 lainnya membayar administrasi sebesar Rp50.000. Puluhan personil gabungan ini diterjunkan untuk melakukan edukasi dan pendisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di Kota Parepare dengan sasaran masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak di dalam kendaraan bermotor. Tentunya dengan menggunakan cara-cara yang sopan serta santun kepada masyarakat. Berapa Pak yang terjaring razia? Ya, hari ini, pagi ini kami melakukan penegakan peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020. Jadi ada beberapa pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan itu sebanyak 8 orang. Terjaring ya? Yang terjaring, yang tidak menggunakan masker. Jadi dia tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan ada juga 2 yang kami tangkap juga, yang kami rahasia juga, itu tidak menggunakan masker juga. Jadi dia memilih untuk bekerja sosial. Jadi dia kerja sosial. Untuk denda Pak, ada berapa orang? Untuk denda 8 orang, kerja sosial 2 orang, dan ada 1 pelaku usaha yang kami tegur tadi karena dia tidak menerapkan protokol kesehatan, physical distance. Jadi dia pengusaha warung kopi yang tidak menerapkan physical distance. Jadi tadi kami sempat tegur dan pemiliknya insya Allah dia akan berubah. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mewakili Provinsi Sulawesi Selatan dalam lomba kompetensi siswa SMK pada tingkat nasional, siswa UPT SMK Negeri 2 Kota Parepare kembali mengharumkan nama Kota Parepare. Lomba kompetensi siswa UPT SMK tingkat nasional yang ke-28 tahun ini dilaksanakan secara virtual. Siswa UPT SMK Negeri 2 Parepare mewakili Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK pada tingkat nasional. Lomba Kompetensi Siswa UPT SMK tingkat nasional yang ke-28 tahun ini dilaksanakan secara virtual sehingga setiap peserta dapat mengikuti lomba dari masing-masing daerahnya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Fahmi, siswa UPT SMK Negeri 2 Parepare yang tahun ini mewakili Sulawesi Selatan dalam kategori lomba teknik pengelasan atau welding. Sebelumnya, Fahmi yang kini telah duduk di bangku kelas 3 di UPT SMK Negeri 2 Parepare ini berhasil membawa nama besar Kota Parepare dengan membawa juara 1 pada lomba kategori teknik pengelasan pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan akhirnya ditunjuk mewakili Sulawesi Selatan pada tingkat nasional. Selain Fahmi, 1 siswa dari Kota Parepare nantinya juga ada yang mewakili Sulawesi Selatan untuk lomba yang sama, namun pada kategori yang berbeda, yakni pada kategori penglistrikan yang akan berlomba pada hari Selasa depan. Kedua pelajar dari Kota Parepare ini kembali mengharumkan nama Kota Parepare hingga ke tingkat nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Sekolah dari UPT SMK Negeri 2 Parepare Fatahuddin mengaku bangga kepada siswa dan siswinya ini. Selain merasa bangga dengan kembalinya UPT SMK Negeri 2 Parepare yang ditunjuk mewakili Sulawesi Selatan pada ajang lomba pada tingkat nasional, dirinya juga berharap agar UPT SMK Negeri 2 Parepare terus memberikan prestasi khususnya dalam mengharumkan nama Kota Parepare. Ini adalah lomba kompetensi siswa ya, SMK secara nasional, di mana kompetensi kalian anak ini akan diujikan, dilombakan itu setiap tahun ya. Untuk SMK ini ke-28 ya, ke-28. Seharusnya ini dilaksanakan secara langsung yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan ya,
tepatnya di Banjarmasin. Tapi karena kondisi pandemik tidak memungkinkan dengan kumpulan orang banyak, maka dilakukan secara virtual, secara online. Bagi SMK Negeri 2 Parepare ini untuk welding ya. Jadi sekarang kita yang ada di tempat ini ada welding, jadi pengelasan. Ini adalah kedua kalinya ya. Kedua kalinya kita wakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Pada 2019 yang lalu itu dilaksanakan di Yogyakarta, ya, dalam bentuk inovasi produk dilaksanakan. Untuk tahun ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu mempercayakan kepada SMK Negeri 2 Parepare untuk mengikuti dua bidang lomba dari 12 bidang lomba yang diikuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Selatan. Ini suatu kesyukuran kita. Humas juga sudah mensosialisasikan, menyampaikan ke warga sekolah, ke masyarakat, demikian juga komite. Itu kita saling bersinergi ya. Jadi apa yang kita raih hari ini adalah suatu bentuk kolaborasi ya, sinergitas seluruh Bapak Ibu guru, komite, ya sebagai ketua program kalian, teman-teman semua humas yang mensosialisasikan bagaimana tidak melaksanakan kegiatan di masa pandemik begini. Kita juga harus hati-hati dan mematuhi standar protokoler. Jadi kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, apa dan sebagainya. Ya. Kita harapan memberi yang terbaik ya. Memberi yang terbaik, karena ini bukan lagi membawa nama SMK Negeri 2 Parepare, itu sudah membawa nama Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Makanya, tapi saya sampaikan kepada pembimbing, anak-anak panitianya, karena Pak Sakrudin ketua panitia ya, ketua tim, beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Apa yang pernah diajarkan, dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya yang ada di sekolah, ikuti petunjuk itu. Kemudian yang kedua, rambu-rambu, karena ini lomba, ada instrumennya, rambu-rambunya dipatuhi. Ya, terlepas kita bisa dapat juara, mudah-mudahan ya, insyaallah mudah-mudahan. Tapi yang terbaik bahwa kita beri yang terbaik. Erwin TV Peduli mengabarkan. Unggul tipis dari rivalnya Abdul Manan Mahmud, Sudirman akhirnya terpilih menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang untuk periode 2020-2025. Sudirman terpilih menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang melalui musyawarah pemilihan Ketua LPMK yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Kampung Pisang pada Kamis 15 Oktober 2020. Sudirman meraih 14 suara unggul tipis dari rivalnya yakni Abdul Manan Mahmud dengan perolehan suara 13. Sebagai Ketua LPMK terpilih untuk periode 2020-2025, Sudirman menyampaikan siap bersinergi dengan pemerintah kelurahan dan RT/RW dalam mensukseskan program pembangunan di Kelurahan Kampung Pisang. Kami Ketua LPMK yang terpilih ingin melihat Kampung Pisang lebih maju dan bagaimana caranya lurah dan RT/RW bisa merangkul untuk membenahi apa yang lebih bagus daripada yang kita lakukan untuk pembangunan di Kampung Pisang ini. Selain itu, mengawali kepengurusannya, Sudirman akan melakukan pembenahan struktur sekaligus mengajak RT/RW dan stakeholder terkait untuk duduk bersama membahas program yang akan dilakukan ke depan dalam mendukung pembangunan di Kelurahan Kampung Pisang jauh lebih baik. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disporapar menggelar pelatihan manajemen homestay bagi 40 orang peserta yang terdiri dari kalangan masyarakat, pengelola homestay dan duta pariwisata. Kegiatan yang digelar di Hotel Satria Wisata Parepare baru-baru ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Parepare tengah mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan menggelar pelatihan manajemen homestay bagi 40 orang peserta yang terdiri dari kalangan masyarakat, pengelola homestay, dan duta pariwisata.
Kegiatan yang digelar di Hotel Satria Wisata Parepare baru-baru ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Kepala Disporapar Kota Parepare Amarun Agung Hamka mengatakan, pelatihan yang bersumber dari anggaran dana alokasi khusus non-fisik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2020 ini bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan homestay. Akan pelatihan homestay, manajemen homestay dengan anggaran dari Kementerian Pariwisata, DAP non-fisik. Pelaksanaan ini tentunya kami berharap agar homestay yang ada di Kota Parepare bertumbuh menjadi salah satu penghasilan baru di Kota Parepare. Dengan adanya pelatihan ini kita coba untuk menumbuhkan homestay tersebut. Tentunya homestay akan berkembang dengan banyaknya destinasi wisata yang berusaha kita kembangkan dan juga pertunjukan-pertunjukan atraksi. Salah satunya Festival Salokarajai sudah masuk dalam 100 kalender event nasional. Tinggal daya tampung wisatawan di Kota Parepare dengan hotel yang ada, akomodasi yang ada, tentunya dibutuhkan tambahan homestay. Jadi melalui pelatihan ini kita berharap masyarakat Kota Parepare ada keinginan untuk menjadikan rumahnya bisa berpenghasilan. Amarun Agung Hamka menambahkan, pelatihan ini menghadirkan pelaku homestay yang telah sukses di Kota Makassar sebagai salah satu pemateri dengan harapan dapat memotivasi dan membimbing masyarakat dalam memanage dan menyulap rumah pribadi mereka menjadi homestay. Pengembangan homestay di Kota Parepare untuk menyeimbangkan destinasi wisata dan event-event kepariwisataan yang ada di Kota Parepare, salah satu di antaranya Festival Salokarajai yang telah terdaftar dalam kalender nasional. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk melestarikan semua kekayaan budaya maupun cagar budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare merencanakan kerjasama dengan Kemenkumham terkait dengan kekayaan intelektual komunal. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare melalui bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare sementara ini mencoba untuk menggagas dan merancang kerjasama antara pemerintah dengan Kemenkumham terkait dengan kekayaan intelektual komunal. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Mustadirham menambahkan, jika sudah mendapat persetujuan dari pimpinan, kedepannya bisa saja dilakukan penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Parepare dengan Kementerian Hukum dan HAM sehingga memudahkan masyarakat, termasuk unsur dari pemerintah kota untuk akses komunikasi dan implementasi apa yang dibutuhkan, serta pengetahuan sertifikat hak legalitas sebagai pencipta daripada kekayaan-kekayaan tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang leading sektornya ada di bidang kebudayaan, kami mencoba untuk menggagas dan merancang kedepannya kalau pimpinan setuju, ini kami akan lakukan MOU kerjasama antara pemerintah kota dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan kekayaan intelektual komunal itu tadi, supaya kita nanti bisa terbantu, masyarakat kita terbantu, mereka semua punya hasil karya terkait dengan kearifan lokal, budaya-budaya yang ada di Kota Parepare, ini nanti yang bisa dapat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga tidak bisa lagi diganggu-gugat oleh pihak manapun. Dan rencana kedepannya, kalau pimpinan kita setuju, ini bisa saja dilakukan ada MOU antara Wali Kota Parepare dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ada kerjasama sehingga memudahkan nantinya masyarakat termasuk dari unsur pemerintah kota untuk akses komunikasi dan implementasi apa yang kita butuhkan, penguatan sertifikat hak legalitas sebagai pencipta daripada kekayaan-kekayaan tersebut. Mustadirham menambahkan, hal ini merupakan upaya tindak lanjut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, dalam hal ini bidang kebudayaan yang bertugas dalam melestarikan semua kekayaan budaya maupun cagar budaya.
Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Muhammad Amil kembali terpilih sebagai Ketua LPMK Ujung Baru untuk periode kedua dengan perolehan suara 27. Untuk periode barunya ini, Muhammad Amil mengungkapkan akan fokus merangkul semua elemen masyarakat untuk bersatu mendukung program pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang melaksanakan pemilihan Ketua LPMK untuk periode 2020-2025 di Aula Kantor Kelurahan Ujung Baru pada Kamis 15 Oktober 2020. Proses pemilihan kali ini dilaksanakan menyerupai pemilu kada dengan sistem pencoblosan pada surat suara. Sebelum pencoblosan juga diawali dengan pemaparan visi misi dari para kandidat. Dalam pemilihan tersebut, Muhammad Amil kembali terpilih sebagai Ketua LPMK Ujung Baru untuk periode kedua dengan perolehan suara 27, mengungguli rivalnya Ibrahim Hafid yang hanya memperoleh 7 suara dari total 34 suara. Untuk periode barunya ini, Muhammad Amil mengungkapkan akan fokus merangkul semua elemen masyarakat untuk bersatu mendukung program pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Sesuai visi dan misi yang ada, sekaligus menjalankan surat pernyataan calon LPMK yang ditandatangani di atas materai akan mendukung program-program pemerintah, apalagi yang pro rakyat. Sementara Lurah Ujung Baru Andi Nurpati berharap Ketua LPMK yang terpilih mampu bekerja lebih profesional dan mendedikasikan waktunya untuk membantu pemerintah kelurahan dalam mensukseskan program pembangunan di Kelurahan Ujung Baru. Ketua LPMK sebaiknya menghibahkan waktu dan tenaganya untuk Kelurahan Ujung Baru. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Pare-Pare Maju. Saya Erni Rusdin. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.